Halo Virgo, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo. Bukan kaleng-kaleng, hal mustahil yang kamu miliki buat semua orang terkejut hebat. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the word, ada Eight of Swords, Five of Wands, ada the Fool, dan di sini juga ada Queen of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada the word di sini. Ini tentang apa ya? Tentang kayaknya ada yang pergi dalam kehidupan kamu, ada yang ninggalin kamu, tapi akan ada yang datang. Itu yang saya rasakan ya. Sesuatu hal yang mengejutkan. Karena bisa saja di sini ada yang tiba-tiba hadir dalam kehidupan kamu yang akan merubah segalanya. Oke, itu yang saya rasakan. Ada sebagian kamu yang mungkin saat ini berpisah, gagal, ada kebohongan, ada pengkhianatan, ada sesuatu hal yang kamu nggak pernah sangka ya, seseorang yang kamu percaya mengkhianati. Memang ada yang pergi, ada yang ninggalin kamu, tapi akan ada yang datang. Artinya memang ada kesedihan, ada kekecewaan, tetapi akan ada kebahagiaan untuk kamu. Ini ya sesuatu hal yang kamu kira nggak mungkin, mustahil. Ini benar-benar akan kamu miliki nantinya, kehidupan yang lebih baik ya. Tentang kehadiran seseorang yang ternyata akan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Cukup mengejutkan. Ada yang tiba-tiba hadir dalam hidup membawa perubahan besar. Jadi untuk kamu yang saat ini dalam kesedihan, kegelisahan, atau mungkin kegalauan karena baru saja ditinggalkan oleh pasangan, ada pasangan yang mungkin lebih memilih seseorang yang lebih baik, yang dia anggap lebih baik dari kamu. Ada yang punya pasangan yang mungkin gampang tergoda, tidak bisa menjaga komitmennya terhadap kamu. Tapi saya merasakan di sini akan ada yang terbaik untuk kamu. Oke? Ini bisa tentang sudah berlalu ya. Energi ini bisa saja sudah berlalu. Tapi ada juga yang sebagian kamu yang mengalami hal ini saat ini. Dan kedepannya semoga tidak terjadi. Ada yang pergi, tapi akan ada yang datang. Oke, ada sesuatu yang akan lebih membuat kamu itu lebih ya bersyukur, oke? Karena mungkin dipisahkan, ada jalannya terpisah dengan seseorang yang toksik, terpisah dengan seseorang yang manipulatif. Artinya ada jalannya untuk kamu lebih bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik.
Dan yakin ya, semua yang terjadi dalam hidup, entah itu tentang perpisahan, entah itu tentang kegagalan, kesalahan, penyesalan, apapun, semua itu terjadi punya alasan. Ada yang mungkin sebagian diri kamu yang menyesali karena pernah salah dalam memilih, karena pernah terlalu mengikuti ego, mengikuti hawa nafsu, keinginan sesaat, yang pada akhirnya ada penyesalan. Oke. Tapi apapun itu di sini ya, kamu harus move on. Kamu harus berani untuk melangkah. Yang lalu ya udah, biarin berlalu. Yang terpenting saat ini fokus untuk sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu. Ada Ace of Swords, dan saya melihat di sini ini adalah tentang sesuatu hal yang akan membuat kamu berani untuk memulai. Karena kunci kebahagiaan itu ada pada diri kamu ya. Ada sebagian yang mungkin ada orang yang mendekat, ada yang tulus, ada yang punya niat baik, tetapi jika kamu tidak membuka hati, dia tidak akan bisa masuk. Kalau kamu sampai saat ini masih memendam kemarahan ya, dendam terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu, tentang masa lalu yang pernah ada, ya artinya kamu masih terbelenggu dengan semua itu. Jadi kuncinya itu ada di dalam diri kamu. Oke, jika ingin sesuatu hal yang lebih baik ya terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini adalah yang terbaik. Jadi jangan tutup diri kamu ya. Jangan terlalu keras terhadap diri kamu karena ada yang terjadi dulunya, ada hal yang membuat kamu di sini. Bahkan ada sebagian kamu yang sampai saat ini masih menutup diri karena cukup trauma yang kamu rasakan itu cukup berat ya. Tapi apapun itu, ya saya mengerti kamu pasti harus pakai jeda ya. Perlu jeda, perlu waktu untuk benar-benar bisa membuka hati. Tapi ingat, jangan terlalu larut ya dalam kesedihan, karena kamu berhak untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia lagi. Jadi kuncinya ada dalam diri kamu. Karena sebaik apapun orang, sebaik apapun yang hadir dalam kehidupan kamu, jika kamu masih menutup diri, ya artinya kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Artinya kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Ada Five of Wands. Saya merasakan memang sebagian kamu ada ya saat ini dihadapkan dengan beberapa pilihan. Ada yang kayaknya beberapa mendekat ke kamu. Oke, ini cukup menggemparkan karena banyak orang yang mungkin iri ya. Banyak orang yang mungkin melihat status kamu yang mungkin bisa saja menjadi orang tua tunggal, banyak yang mendekat sama kamu. Jadi ada aja orang yang iri, ada aja orang yang dengki. Tapi di sini saya merasakan ada sebagian kamu yang memang dihadapkan dengan beberapa pilihan. Ada yang di antara mereka memang tulus, ada di antara mereka hanya karena keinginan sesaat, atau hanya main-main, atau hanya kebohongan atau manipulatif. Jadi hati-hati, lebih peka, lebih sensitif aja. Jangan sampai kamu salah dalam melangkah, jangan sampai kamu salah dalam memilih, karena itu nantinya akan bikin kamu menyesal lagi. Jadi hati-hati. Ya jangan jangan memilih sesuatu itu berdasarkan ya tampilan luarnya saja, kata-katanya, janji-janjinya. Jangan hanya di situ. Kamu harus mampu untuk melihat semua dari sudut pandang yang berbeda. Jangan sampai salah dalam menilai, oke? Jangan sampai nantinya kamu terbawa hawa nafsu, keinginan sesaat ya, yang pada akhirnya berujung kepada sebuah penyesalan. Jadi hati-hati, karena saya merasakan energinya banyak yang mendekat ya. Tapi di antara yang mendekat itu pasti akan ada yang benar-benar tulus. Tapi di sini kamu nantinya akan lebih bisa peka, karena kamu sudah lebih bijak ya, sudah lebih belajar dari kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan dulunya, yang membuat kamu pernah dalam penyesalan. Jadi kamu sudah lebih pintar, lebih paham, lebih mengerti, lebih tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang terbaik untuk kehidupan kamu ke depannya. Yang penting ingin sesuatu hal yang lebih meningkat ya. Oke? Ada The Fool. Tidak dipungkiri ya, tidak dipungkiri ada sebagian kamu yang pengen sesuatu hal yang luar biasa, kehidupan yang lebih baik. Ada juga sebagian kamu yang masih maju mundur untuk melangkah, untuk memulai. Karena itu tadi,
masih terbelenggu dengan hal yang pernah terjadi di masa lalu, itu wajar sebenarnya, itu normal sebenarnya, tapi jangan sampai hal itu justru membuat kamu menutup diri. Jangan sampai hal itu justru membuat kamu gak berani ngapa-ngapain, gak berani melangkah. Oke? Karena terbelenggu dengan ketakutan. Jangan sampai. Cukup kamu jadikan tentang kekhawatiran kamu, tentang ketakutan kamu itu sebagai bentuk kewaspadaan aja. Jadi jangan sampai itu membuat kamu menutup diri dan berhenti, karena itu akan kayak rasa takut, khawatir, atau mungkin ada trauma di masa lalu, itu bisa saja menghambat aliran cinta dalam kehidupan kamu. Apalagi di sini sebagian kamu yang masih memendam kebencian ya, kemarahan terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu. Itu akan semakin membuat kamu dalam keterpurukan sebenarnya. Oke, jadi temukan kembali kepercayaan di diri kamu. Jangan insecure, oke? Karena yang terbaik itu pasti ada kok. Jadi akan ada saatnya, momennya kamu benar-benar mampu untuk bisa kembali memulai sesuatu hal yang baru. Ada Queen of Cup yang pada akhirnya saya merasakan untuk kamu yang sebagian kamu yang cukup lama ya menutup diri atau sudah nyaman dengan kesendirian kamu. Ada sebenarnya yang sudah nyaman dengan kesendirian karena capek harus dibohongin lagi, capek harus punya hubungan yang manipulatif lagi. Tapi pada akhirnya di sini kamu sadar, kamu butuh seseorang, teman, butuh seseorang yang lebih bisa mengerti, paham. Jadi ada saatnya di sini pelan-pelan kamu buka hati, dan tentunya tentang seseorang yang benar-benar berani membuktikan atau bisa membuktikan, bukan asal-asalan, bukan main-main, bukan hanya ngabisin waktu atau energi, buang-buang pikiran, nggak seperti itu, tapi tentang sesuatu hal yang benar-benar kamu yakini di sini memang ada yang punya niat yang baik ya. Karena biasanya sesuatu hal yang datang dari hati itu akan mampu untuk menyentuh hati nanti. Jadi rasakan peka ya terhadap sesuatu hal yang baik untuk kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada see the bigger picture. Di sini ada attend to detail. Ada step into your power. Ada go will, dan di sini juga ada be proud of yourself. Dari tebaran kartu oracle ini saya merasakan di sini memang kayaknya memang ada perubahan nantinya, sesuatu hal yang besar. Jadi kamu mempersiapkan diri untuk segera melangkah, segera memulai sesuatu hal yang kayaknya ini benar-benar akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu ya. Jadi bersiap untuk mengambil langkah yang pasti karena kamu sudah lebih tahu tujuan, kamu sudah lebih tahu arah kamu itu mau kemana, kamu sudah lebih tahu. Dan tentunya sesuatu hal yang memang kayak kamu jadi diri sendiri, udah nggak ada lagi kebohongan, udah nggak ada lagi hal-hal yang ditutup-tutupi. Apalagi ada juga yang mungkin sebagian kamu yang harus berpura-pura jadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal. Sekarang tidak lagi, kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu ya, kamu sudah lebih jujur juga terhadap diri kamu sendiri ya. Kamu udah nggak mau memaksakan ya, kamu nggak mau memaksakan, kamu nggak mau terburu-buru, kamu nggak mau mentargetkan. Kamu lebih mengikuti alur kehidupan dan berusaha untuk tetap tenang meski nantinya banyak hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai ya. Jadi di sini kamu sudah lebih lebih detail aja terhadap kehidupan kamu. Sudah lebih hati-hati, sudah lebih menjaga, sudah lebih mengantisipasi dan lebih punya strategi untuk bisa menghadapi situasi yang terkadang tidak terkendali. Karena memang ya banyak terkadang dalam hidup sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak terkendali. Tapi yang terpenting kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu untuk bisa menghadapinya.
Ada yang nyakitin, ada yang bohongin, ada yang manipulatif, ada yang orang percaya ternyata mengkhianati kamu, ada seperti itu. Tapi untuk ke depan ya kamu lebih berhati-hati terhadap pertemanan, terhadap siapapun yang mendekat. Jangan sampai mendekat hanya karena ada sesuatu hal, jangan sampai mendekat hanya karena ada yang dia inginkan dari kamu. Jadi kamu saat ini sudah lebih selektif aja dalam hal apapun, memilih hal apapun. Dan saya melihat ya untuk sampai di posisi ini memang banyak ya cobaannya, ujian yang kamu hadapi ya, banyak hal yang tidak mudah. Tapi pada akhirnya semua itu akan berbuah manis. Bahkan kamu akan memiliki sesuatu hal yang tidak semua orang bisa miliki dan bikin semua orang itu kaget. Ya bisa tentang kamu mendapatkan atau bertemu pasangan yang luar biasa, yang tepat, yang memberikan kamu cinta, kasih sayang, ketulusan, diprioritaskan. Ya mungkin tidak kamu dapatkan dari hubungan kamu yang sebelumnya. Jadi banyak hikmah, banyak alasan kenapa dulunya kamu pernah merasa tersakiti. Karena ternyata ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu di sini. Itulah alasannya. Jadi tetap berpikir positif ya, meskipun nantinya pikiran positif ini tentunya tidak akan mampu merubah yang udah terjadi ya, masa lalu. Tapi setidaknya mampu membuat kamu lebih mempersiapkan ya masa depan kamu, sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu. Karena saya melihat di sini kamu sudah cukup tenang ya, kamu nggak mau tergesa-gesa, kamu nggak mau terburu-buru, kamu cukup tenang untuk bisa melihat kesempatan, untuk bisa melihat peluang, apakah ini baik untuk kamu atau tidak. Kamu nggak mau gegabah dalam mengambil langkah, ya tentunya lebih fokus terhadap tujuan kamu, apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu raih. Nggak mau asal-asalan lagi, nggak mau memaksakan lagi, karena kamu udah pernah mengalami hal itu yang justru bikin kamu menyesal dan tersakiti. Itu yang saya rasakan. Jadi saat ini kamu lebih fokus terhadap sesuatu hal, pelan-pelan tapi pasti pada akhirnya kamu benar-benar akan sampai di tujuan kamu. Saya melihat di sini ya pada akhirnya kamu benar-benar ada rasa syukur. Di sini juga ada rasa bangga terhadap diri kamu sendiri karena kamu mampu untuk melewati hal yang tidak mudah. Ada yang mungkin gagalnya udah berulang kali, ada yang mungkin jatuh bangun, ada yang bahkan di posisi yang pengen menyerah karena mungkin sudah terlalu capek dengan kehidupan yang selalu nyakitin perasaan kamu. Lingkungan, circle, keluarga yang mungkin tidak pernah support kamu. Ya ada sebagian kamu yang merasa sendiri, tapi pada akhirnya masa-masa itu benar-benar mampu untuk kamu lewati. Pada akhirnya kamu mampu untuk kuat, dan pada akhirnya kamu benar-benar bisa memiliki sesuatu hal yang luar biasa yang membuat kamu bersyukur. Bersyukur karena telah melewati hal-hal yang tidak mudah, yang pada akhirnya ini loh yang kamu dapatkan. Inilah yang Tuhan persiapkan untuk kamu. Kehidupan yang luar biasa. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan, untuk tetap berani, untuk tetap melangkah, untuk tetap yakin semua yang terjadi ini akan mampu kamu lewati, dan yakin semua akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.